Suatu hari di kereta api. Pengalaman Ki Ananda. Perjalanan selalu menyenangkan. Kadang melelahkan, memang, tapi buat Aki selalu menyenangkan. Apalagi perjalanan dengan kendaraan umum. Wow, kita mendapat kesempatan bertemu dengan orang-orang yang baru, yang tidak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang dengan latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, yang masing-masing unik dan memperkaya pengalaman kita. प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 च्या किनाऱ्यापासून दूर उभी राहा. एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वेला ओलांडू नका. Suatu pagi di kereta api, di India. Dari Delhi menuju Lucknow. Teman Aki, orang India, memperkenalkan Aki kepada seorang India lain yang duduk di sebelahnya. Beliau berpenampilan sangat rapi, rambut dan jenggotnya sudah putih semua tapi masih nampak sehat dan ceria. Rupanya teman Aki sudah menceritakan bahwa Aki sering melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci Buddha, dan beliau langsung tertarik. Bapak rambut putih berkata, Saya adalah seorang, katakanlah pencari kebenaran, seeker of the truth. Saya tertarik dengan ajaran Buddha. Katanya, kebahagiaan itu akan kita dapatkan jika keinginan dilenyapkan. Namun, bukankah keinginan untuk bahagia itu sendiri pun merupakan keinginan? Apakah tidak boleh kita mempunyai keinginan yang baik? wah, repot juga nih. Pagi-pagi ditembak pertanyaan mendadak. Aki pelan menjawab. Bapak tahu kan, nama saya Ananda. Apakah Bapak sudah pernah mendengar cerita tentang Yang Mulia Bante Ananda? Bapak rambut putih menjawab. Ya, saya dengar Ananda adalah salah satu dari 5 murid Buddha yang pertama. Aki menjelaskan. Bukan, Pak. 5 murid Buddha yang pertama di Taman Rusa adalah Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Bante Ananda adalah, katakan, asisten pribadi Buddha. Beliau yang mengatur jadwal, siapa yang mau menghadap Buddha, dan lain-lain. Karena beliau selalu hadir saat Buddha berkhotbah, dan beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat, maka setelah Buddha meninggal, Bante Ananda diminta untuk mengulangi semua khotbah-khotbah Buddha. Bapak itu menukas. Oh, iya. Saya ingat itulah sebabnya kitab suci Buddha dimulai dengan, demikianlah yang telah kudengar. Apa nama kitab suci Buddha? Aki menjawab. Tripitaka, artinya 3 keranjang. Salah satu keranjang adalah kumpulan khotbah. Dan itulah yang diulangi oleh Bante Ananda. Nah, pada saat pertemuan pertama para murid Buddha setelah Buddha meninggal, Bante Ananda diminta untuk mengulangi seluruh khotbah Buddha. Para peserta pertemuan semua adalah para arahat yang telah mencapai kesucian. Padahal Bante Ananda sendiri belum mencapai tataran kesucian tersebut. Mungkin karena kesibukan beliau mendampingi Buddha semasa hidup, maka Bante Ananda kurang mendapat kesempatan berlatih. Karena itu beliau bertekad kuat ingin mencapai tataran kesucian arahat sebelum pertemuan dimulai. Kondektur lewat dan memeriksa karcis para penumpang. Aki melanjutkan. Nah, ini adalah keinginan yang baik. Bante Ananda ingin mencapai kesucian. Karena itu, semalam suntuk beliau berlatih meditasi. Namun, sekuat apapun beliau berusaha, sampai menjelang fajar, ternyata beliau masih belum berhasil. Then, what happened?
Tanya bapak rambut putih. Rupanya beliau semakin tertarik dengan cerita Aki. Karena sudah cukup lelah berusaha dan hari sudah menjelang pagi, maka kemudian Bante Ananda melepaskan keinginan untuk mencapai kesucian dan merebahkan diri untuk beristirahat. Pada saat beliau merebahkan diri itulah, bukan pada saat berdiri, bukan saat berbaring, bukan juga pada saat duduk bermeditasi, maupun saat berjalan. Dalam posisi setengah berdiri dan setengah berbaring itulah beliau mencapai kesucian dan menjadi arahat. Justru pada saat beliau melepaskan keinginan untuk menjadi arahat. Ah, that's very interesting. Kata bapak rambut putih. Saya akan ingat cerita ini, tak akan saya lupakan. Aki dan bapak rambut putih sama-sama tersenyum lega. Kereta terus melaju, suara rel beradu dengan roda kereta terdengar bagai musik yang merdu dalam irama yang padu. Bapak rambut putih bertanya lagi. Please tell me more about Buddhism. I really want to know more about this religion. Aki menjawab. Wah, Aki sendiri tidak tahu banyak dan tidak pandai bicara. Mungkin kalau Bapak menanyakan apa yang ingin Bapak ketahui, Aki coba menjawabnya. Kalau Aki tahu. Kalau Aki tidak tahu, ya nanti Aki bilang tidak tahu. Mungkin kita bisa sama-sama cari jawabannya dari orang lain yang lebih mengetahui. What do you want to know? Bapak rambut putih terdiam sejenak dan kemudian bertanya. Siapakah Buddha? Apart from being a king or a prince or somebody from a royal family, who is he? Saya pernah mendengar beliau berasal dari sebuah kerajaan, tapi siapakah dia? Aki menjawab. Yes, beliau berasal dari kerajaan Kapilawastu, suku Sakya. Bekas-bekas sejarahnya masih bisa kita telusuri, dan beberapa tempat yang berhubungan dengan kehidupan beliau masih bisa kita lihat. Justru itulah yang Aki lakukan, mendatangi kembali tempat-tempat bersejarah itu dan merenungkan kehidupan beliau. Banyak legenda dan mitos yang dikisahkan orang mengenai Buddha. Namun terlepas dari itu semua, melalui perjalanan ziarah yang Aki lakukan, semakin meyakinkan Aki bahwa Buddha sebenarnya adalah manusia biasa seperti kita. Maaf kalau Aki lancang, tapi itulah yang Aki rasakan. Kalau Bapak bertanya kepada Aki, siapakah Buddha? Maka akan Aki jawab bahwa Buddha adalah orang yang sederhana, yang mengajarkan hal-hal sederhana kepada orang-orang yang sederhana seperti kita. Bapak rambut putih berkata. I like that. I like that. Tolong ulangi lagi tentang sederhana itu. Aki tersenyum. Buddha is a simple man who teaches simple things to simple people like us. Ya, Kata bapak rambut putih dengan gembira. hidup memang sederhana. Itu yang selalu saya katakan kepada istri saya sejak sebelum pensiun. Tapi istri saya tidak percaya. Aki menambahkan. Aki juga pernah mendengar, tapi lupa di mana, bahwa life is simple, but we insist to make it complicated. Bapak rambut putih mengangguk-angguk. Sayang kita tak bisa berlama-lama, katanya. Rupanya beliau akan turun di stasiun berikutnya. Aki masih 2 stasiun lagi. Baiklah, Kata Aki. kalau tidak salah, Aki pernah mendengar sebuah lagu India. Katanya hidup itu ibarat stasiun. Banyak orang datang dari berbagai tempat. Mereka bertemu dan berkenalan sesaat, kemudian berpisah
untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Selamat melanjutkan kehidupan Bapak. Semoga lekas menemukan kebenaran yang Bapak cari. Bapak rambut putih mengulurkan tangan. Dalam bahasa Hindi tak ada kata goodbye. Kita hanya berpisah sementara tapi kita akan berjumpa lagi. Dalam hidup ini, atau dalam bentuk lain. Aki tersenyum sambil menjabat erat tangan beliau. Terasa hangat dan kami seakan dua saudara yang berat untuk berpisah meskipun tahu bahwa suatu saat akan bertemu kembali. Suatu saat, entah kapan, entah di mana.